Selamat malam saudara, temuan Transparency International Indonesia mengungkap 165 dari total 562 posisi komisaris BUMN diisi oleh politisi. 104 orang berlatar belakang partai politik, sementara 61 orang lainnya dari relawan. TI menyoroti kentalnya patronase dan imbal balik politik di balik bagi-bagi kursi jabatan komisaris. Mengapa praktik bagi-bagi kursi komisaris untuk politisi marak satu dekade terakhir? Apakah penunjukan kader partai politik maupun relawan sebagai komisaris BUMN karena dagang sapi untuk mendapatkan dukungan politik? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masisar Tarigan. Temuan utama TI ini apa? Komisaris rasa politisi, maksudnya apa? Ya sepertinya sama seperti yang dimaksudkan di Kompas. Saya membuat eksplisit lah judul Kompas ini kan dagang sapi gitu ya. Jadi setiap presiden, bukan cuma Prabowo, dari sebelumnya juga setiap presiden harus kompromi dan membangun koalisi. Gitu. Oke. Nah salah satu yang dijual itu selama ini kita menganggap koalisi itu adalah posisi menteri dan ditukar dengan dukungan di DPR. Ternyata bukan cuma itu, karena kemudian ada juga kursi BUMN terutama di level komisaris. Itu yang dialokasikan untuk para pendukungnya. Ini kan semacam imbalan bagi dukungan politik dan sekaligus ini untuk memelihara dukungan gitu ya. Jadi kalau nggak dikasih itu nanti keluar dari koalisi gitu kan. Jadi repot bagi yang berkuasa. Itu kira-kira tujuan dari mengapa kemudian ini dibagi-bagi tanpa ini. Mestinya sebetulnya menjadi komisaris dengan latar belakang politik tidak masalah gitu ya. Tetapi yang kita lihat kan tidak ada seleksi, tidak ada praktis, kita tidak melihat ada meritokrasi di balik rekrutmen komisaris. Jadi sekarang komisaris yang ada di BUMN terutama dari politisi maupun relawan tidak punya kemampuan maksud Anda? Banyak orang yang mempertanyakan ininya ya, latar belakang pengalaman, pendidikan, dengan kemudian bidang bisnis yang digelutinya. Gitu. Tidak semua kemudian cocok gitu ya. Tidak semua cocok. Tidak semua cocok gitu. Barangkali yang di depan kalau Anda cocok nggak? Mas Derajat cocok, saya kenal beliau sudah lama. Cuma sayang nih problemnya. Apa? Mas Derajat ini mohon maaf latarnya bukan TNI, bukan lagi sekolahnya di SMA Taruna Nusantara. Jadi harusnya menteri beliau. Gitu kan. Gitu. 2 tahun lalu ketemu dia berharap jadi menteri, tapi akhirnya cukup jadi BUMN. Mungkin karena kursi dari menteri nggak cukup kali? Iya, gitu. Itu jadi. Oke, baik. Menurut saya ini problem meritokrasi ya, jadi memang tidak semua itu seperti beliau yang memang latar belakang pendidikannya cocok, pengalamannya cocok, dan selebihnya itu kita mempertanyakan gitu. Jadi transparansi segala macam juga tidak ada, dan juga kita juga tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang BUMN kita gitu ya. Di Kementerian BUMN tidak ada informasinya, saya belum tahu di Danantara. Mudah-mudahan disebutkan semuanya, ditampilkan semuanya siapa saja pengelola BUMN, direksi dan komisaris. Baik, Bang Freddy, ada kritikan komisaris dipilih tampaknya diragukan kemampuan Bang Freddy juga begitu. Apakah ada buah meritokrasi? Nggak ada di situ? Nggak, tadi beliau nggak sebut nama saya secara pribadi. Ya, tapi sebetulnya sepakat dengan Mas Danang, justru kita melihat tidak adil kalau langsung dicap atau diberikan stigma kepada katakanlah politisi atau kami misalnya relawan politik langsung diberikan stigma bahwa tidak mampu menjadi komisaris BUMN. Ya. Justru di situ ketidakadilan menurut kami ya. Tapi mari kita lihat, tadi sudah disampaikan bahwa memang silakan diseleksi berdasarkan profesionalisme, integritas. Setahu saya sewaktu saya diseleksi kok. Oh, diseleksi. Ya, diseleksi. Setahu saya juga banyak sekali, nanti Bang Said tahu banyak lah. Banyak nama yang masuk. Ya, kalau bicara misalnya politisi, bicara relawan politik, misalnya begitu, yang masuk sepersekian kok, dan menurut saya itu juga bagian dari seleksi. Dan ketika saya juga ada proses di katakanlah semacam apa ya, wawancara atau apa begitu, ada proses itu, jadi bukan kuculuk-kuculuk gitu loh. Jadi saya
sepakat dengan mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya untuk statement-statementnya selama ini tentang BUMN, perbaikan BUMN khususnya tentang tantiem, khususnya tentang mengembalikan status penyelenggara negara dalam konteks ingin memberantas korupsi. Konteksnya harus memberantas korupsi ya, tapi itu perdebatan lama nanti antara misalnya aksi korporasi ya, bisnis, nah itu nanti lain hal lah itu. Tantiem, sorry Bang, Tantiem masih terima nggak setelah kemarin Presiden Agustus lalu protes? Setelah itu kan belum ada ini. Oh, ya. Belum ada. Nah, nanti periode harusnya kan pada saat Pak Erik itu udah mengeluarkan peraturan sebetulnya 2 tahun. 2 tahun setelah tahun buku tutup, nah baru bisa. Nah, kemudian yang saya pengen sampaikan lagi ya, ini kan langsung direspon khususnya tentang itu rangkap jabatan. Jadi menurut kita ini udah di jalan yang benar. Mari kita respon, kita terima kasih masyarakat terhadap BUMN ini rangkap jabatan. Nanti kita bahas soal putusan MK dan juga putusan DPR kemarin ya Bang. Baik, saya ke Pak Said, katanya tadi diseleksi, tapi seleksi itu biasanya identik dengan ada intervensi politik nggak? Ada pesan politik nggak? Anda kan punya pengalaman tuh. Saya cerita pengalaman saja. Saya ini ketua tim seleksi direksi komisaris BUMN 6 tahun. Dan saya menseleksi hampir 10.000 orang. Ya, begitu kejadiannya. Jadi air bah ke BUMN itu masuk memang lewat pintu politisi. Fakta. Saat saya masuk, di meja saya itu 982 CV calon komisaris dan direksi. Datang dari parpol, dari presiden, wakil presiden. 982. Setelah saya baca, 2 hari kemudian saya buang ke tong sampah. Kenapa? Ya, sampah semua. Isinya emang apa? Apa yang nggak masuk akal? Ya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi orang-orang yang tidak masuk akal dan isinya orang. Nah, saya lapor ke atas, Pak. Pak, sampah karena Anda merasa orang-orang yang di situ tidak kredibel, nggak cocok. Dan banyak jumlahnya. Banyak, 900. Oh, kok banyak sekali ya? 900. Nah, setelah itu saya melapor. Ditanya, Presiden Wapres, CV itu kemana? Gua buang tong sampah. Kenapa kamu buang ke tong sampah? Saya nggak mau BUMN jadi tempat sampah. Itu pertama. Jadi beginilah, kita harus kesepakati. Nggak pandang dulu apakah politisi atau bukan politisi, bahwa BUMN itu tempat profesional. Titik. Kenapa politisi kita hindari masuk? Karena politisi itu adalah kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan negara. Jadi sangat bahaya kalau politisi itu dibukakan pintu tanpa profesionalisme ke dalam. Nah, dulu saya bikin begini, boleh nggak sih politisi itu 1 tahun setelah mundur baru boleh komisaris supaya udah putus hubungannya dengan partainya. Jangan ujuk-ujuk masih pengurus, mohon maaf aja, kita jujur aja lah. Kalau dia caleg gagal, maka dijadikan komisaris. Setelah ada PAW, berhenti lagi komisaris. Masuk lagi DPR. Ini kan mainan apa? Terakhir kemarin, partai udah susah cari calon menteri karena lebih memilih jadi komisaris BUMN. Karena gajinya lebih tinggi. Nah ini kan rusak negara ini. Jadi nanti semua orang hanya mencari pintu, tanda kutip, merampok ke BUMN. Nah ini harus diakhiri. Nggak ada jalan lain. Karena jangan jadikan BUMN ini sebagai tempat benar mencari hidup. Itu uang rakyat, untuk negara. Nah itu yang kita lakukan. Jadi saya dengan tadi Pak Prabowo sudah merevisi Undang-Undang BUMN, itu oke langkah. Karena ini BUMN ini badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah, bukan badan usaha milik partai politik. Milik negara itu artinya bukan presiden yang punya, tapi presiden sebagai kepala negara. Pak Said, saya kutip pernyataan Anda tadi. Tadi mengatakan bahwa saat Anda di BUMN, Anda menganggap bahwa BUMN jadi tempatnya sampah. Sekarang yang Anda lihat masih begitu atau tidak? Masih sama atau sebelum ada revisi undang-undang juga putusan MK ya? Masih. Baik, Pak Derajat, gimana? Politisi harusnya nggak usah ada di badan BUMN. Itu kan badan usaha milik negara. Banyak sampah, kata Pak Said. Ya ini memang karena pandangan yang kurang tepat terhadap politisi gitu. Jadi kesannya itu politisi adalah
negatif. Nggak semua politisi negatif. Sama seperti lagunya Pak Basofi, tidak semua laki-laki. Gitu ya. Jadi jangan kita menggebyah-uyah. Ya. Tapi saya luruskan beberapa hal deh. Ya. Yang pertama, saya disebut sebagai politisi PAN, itu faktanya saya sudah tidak lagi menjadi Ketua Dewan Pakar PAN. Oke. Ya, karena memang undang-undang melarang, tapi yang lebih tegas lagi itu adalah karena saya ditugaskan di BUMN Keuangan, ya, lembaga keuangan bukan bank, yaitu PNM, ya. PNM. Jadi di situ kita dites oleh OJK dan itu salah satu syarat pertama adalah kita tidak boleh jadi pengurus. Nah, Jadi Pak Derajat bukan lagi surat, pengurus, tapi yang lain, politisi yang lain yang mungkin disinggung sama Pak Said. Jadi ada surat dari Ketum dan Sekjen PAN mengatakan bahwa Derajat tidak lagi menjadi Ketua Dewan Pakar. Clear. Dan ketika tes di OJK juga clear, ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu sangat menghargai risetnya Mas Danang dan kawan-kawan dari dulu, ya, TII salah satu harapan kita, ya. Tapi juga mungkin secara proporsi kita lihat jumlah persentase komisaris dibanding yang persentase komisaris dari politisi dibanding yang non politisi itu masih jauh lebih banyak yang non politisi, ya kan? Politisi plus birokrat yang paling banyak. Iya, Birokrat paling banyak. Yang ya kalau birokrat memang dia Mas Said Didu birokrat, dia komisaris juga, gitu ya. Dan jangan lupa Tantim itu beliau yang konseptornya awalnya itu, ya. Nah, jadi jadi proporsinya sekarang itu nggak sampai 30% itu kalau kita bagi, ya. Jadi 70% itu adalah non politisi, ya. Jadi kalau dikatakan marak segala macam, marak itu artinya lebih banyak dominan. Ini nggak dominan, ya. Kemudian yang berikutnya, Bima, ya, adik saya sangat menghargai pandangan dia. Tapi kalau dikatakan politisi masuk BUMN itu merusak meritokrasi, nggak betul juga. Karena apa? Karena politisi tidak ditempatkan di direksi, board of directors. Komisaris, jadi ini yang kita lupa, tugas komisaris itu tidak ikut mengeksekusi. Ya. Tapi kan mengawasi, harus punya kapasitas, Pak. Kalau ya mengawasi nanti kita kapasitas. Jadi tugas komisaris itu adalah mengawasi dan memberi nasihat. Tidak boleh campur tangan terhadap pengurusan sehari-hari. Nah, jadi untuk pengurusan sehari-hari itu kebanyakan adalah pegawai BUMN karir, ya. Nah, itu yang ingin saya luruskan yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengenai kompetensi, ya. Tentu nggak fair kalau saya menilai kompetensi semuanya begitu, ya. Tapi kita lihat yang jadi komisaris utama sekarang PLN itu namanya Pak Burhanuddin Abdullah. Mantan gubernur BI, bankers yang sangat luar biasa, ya. Kemudian Main ID komisaris utamanya Pak Fuad Bawazir. Ya. Kemudian ya PNM ada saya, ya adik-adik silahkan cek track record saya, Mas Danang, makasih. Dan saya juga harus lulus OJK, ya. Nggak gampang. Itu kalau nggak lulus OJK, kalau di BUMN Keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, dicoret. Dan selama belum lulus OJK, itu saya tidak boleh mengambil keputusan komisaris. Hadir rapat boleh, tapi nggak boleh memberi pandangan, boleh, tapi nggak boleh mengikat. Pandangannya tidak mengikat. Nggak boleh ikut tanda tangan. Jadi persyaratannya ketat, ya. Kemudian komisaris itu juga kalau di keuangan itu harus ikut sertifikasi manajemen risiko. Harus ikut training. Saya yang kerjaan saya jadi dosen, ya, ngajar. Itu Mas Danang, saya harus Bang Said, Mas Emri, saya itu harus ikut training 9 hari. Ini saya belum Pak Derajat, belum 4 tapi gini, lah. Kalau Pak Derajat sudah tidak lagi di PAN, tapi dari temuan TI kan ada banyak lagi politisi yang ada di sana. Nah, pertanyaannya tuh begini, mereka kan juga harus punya kapasitas. Tadi Bapak mengatakan bahwa toh enggak mayoritas jumlahnya. Artinya menurut Anda mereka punya kapasitas nggak akan ganggu susunan komisaris atau penyelenggara dari BUMN? Enggak, bukan begitu. Tadi kan disebutkan marak, ya. Marak itu artinya kan majority. Faktanya saya mengoreksi kata-kata maraknya itu. Jadi enggak marak juga karena 30%, ya. Kemudian kalau kapasitas, dari sisi kapasitas banyak kok saya bisa sebutkan. Mas Dirah Bini. Baik, silakan Pak Said. Mohon kita jangan salah.
posisi BUMN itu adalah posisi profesional. Jadi apapun yang tidak profesional di situ marak, walaupun cuma satu. Jadi tidak boleh lagi ada politisi dalam BUMN. Dia harus berhenti jadi politisi kalau di dalam. Jadi jangan sampai Mas Derajat menyatakan bahwa tidak sampai 30% nggak marak. Sangat marak. Karena harusnya tidak ada politisi di dalam BUMN. Itu seharusnya. Nah, enggak. Mas Said, kita kan hidup berdasarkan undang-undang. Ya, Mas Said, waktu itu Sekretaris Menteri BUMN, ya. Mas Said pernah enggak? Apakah ketika Mas Said menjadi Sekretaris Kementerian BUMN itu tidak ada satupun politisi yang jadi komisaris? Ada, saya katakan. Tapi kata-kata Bapak 30% nggak marak itu nggak bisa, tapi artinya Mas Said pun kita sama-sama ilmuwan. Tidak bisa. Saya menyatakan air ini harus bersih. Ada setetes pun maka itu adalah kotor. Itu karena Mas Said mempunyai prejudice politisi itu Bukan. kotor. Saya tidak Jadi menyatakan kotor. satu tetes pun Saya tidak artinya menyatakan kotor. Nggak kotor. bisa. Saya mengatakan ini jabatan profesional. Kalau konsep pandangnya begitu, itu semua birokrat itu nanti akan dibilang karena banyak birokrat korupsi, birokrat kotor. Sebentar. Jadi kita nggak bisa gebiah-uyah Mas Said. Pemegang saham BUMN adalah pemerintah, yang mewakili itu adalah pemerintah. Iya. Birokrat adalah pemerintah, politisi bukan pemerintah. Terus apa pintunya masuk? Loh, sehingga disisikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya begini aja lah. Intinya kita harus sepakat, dan saya pikir Pak Prabowo melihat sekarang bahwa komisaris harus profesional. Kalau yang profesional semua Pertanyaan saya Mas Said, apakah politisi itu tidak profesional? Enggak apa-apa, tapi lepaskan politiknya. Sudah dilepas. Loh, ya Bapak melepaskan, yang lain enggak. Dan contoh kan peraturan perundang-undangannya sudah jelas. Jadi peraturan perundang-undangannya itu melarang pengurus BUMN itu menjadi pengurus parpol. Betul. Ya kita taat undang-undang. Sekarang enggak, masih ada pengurus partai. Ya, itu kan kalau begitu kan nantinya kita akan mengatakan Kementerian BUMN pada saat Mas Said kotor karena ada orang BUMN korupsi. Gak bisa saya kan? Saya mengkritik Bapak, sudah 30% Bapak belum menyatakan marak. Oh iya dong. Terus sampai 100% baru marak. Loh yang enggak marak itu artinya dominan. Ini sudah 30%. Basis Derajat yang saya hormati selama ini, bahwa objektif betul. Iya. Saya kecewa karena sudah 30% Bapak menyatakan belum marak. Nah, saya kasih contoh lagi. Sekarang definisi maraknya Mas Said berapa? Ya, nggak ada saya. Saya kalau bahasa saya kan nol. Dari sekinya Pak definisi Mas Said nol kalau saya. Terus kenapa harus nol? Ya, kan dia harus berhenti karena ini jabatan profesional. Nah, sekarang begini. Jadi jabatan profesional. Jadi kalau misalkan ada politisi yang masih menjadi politisi yang menjadi komisaris BUMN, dia masih menjadi pengurus parpol. Ya kemudian tugas dari pemerintah, tugas dari Kementerian BUMN untuk meminta Anda harus mengundurkan diri. Kita lanjutkan. Satu lagi. Pak Mas Derajat menyatakan bahwa ini tidak mengganggu meritokrasi. Pertanyaan saya, nyebut nama boleh ya? Contoh Grace Natali, komisaris Main ID, kompetensinya apa?